Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah Ekonomi Mikro membahas tentang pasar persaingan tidak sempurna. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang pasar persaingan sempurna ya. Ada kurang 3 pasar lagi dalam pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama yaitu pasar monopoli, yang kedua pasar persaingan monopolistik, dan yang ketiga adalah pasar oligopoli. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas pertama adalah pasar monopoli. Nah, dari logo-logonya kira-kira sudah dapat diketahui apa itu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah struktur pasar yang dicirikan oleh adanya produsen tunggal. Kalau produsennya ada 2, nah bisa dikatakan sebagai pasar duopoli, seperti yang pernah terjadi antara Indosat dengan Telkomsel pada awal-awal kemunculan provider telepon seluler. Kemudian perusahaan dapat menentukan harga produk dan jumlah output. Yang ketiga, monopolis sangat memungkinkan untuk memperoleh laba di atas normal bahkan dalam jangka panjang sekalipun. Kemudian definisi dari pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang identik. Nah, ciri-cirinya bisa diketahui. Yang pertama adalah pasar dengan satu perusahaan ya. Jadi sulit sekali ditemukan pesaing bagi perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah close substitutes. Ini adalah tidak ditemukannya barang substitusi ya, barang pengganti yang identik sama dengan barang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah price maker, yaitu para monopolis ya. Perusahaan monopoli ini mereka memiliki kekuatan untuk membentuk sebuah harga. Kemudian ada barriers to entry. Barriers to entry di sini adalah adanya penghalang bagi perusahaan-perusahaan lain yang mau memasuki atau menyamai pasar monopoli. Kemudian tidak memerlukan iklan karena mereka merupakan penguasa tunggal pada produk tersebut sehingga tidak memerlukan iklan. Kemudian ada hak paten dan hak monopoli yang dimiliki. Kalau hak paten adalah hak monopoli yang diberikan pemerintah kepada seorang penemu atau pencipta. Ada hak monopoli adalah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang yang menjadi salah satu dari beberapa pemasok yang sangat terbatas jumlahnya untuk suatu barang. Baik, kemudian kemudian di sini adalah ada faktor-faktor penghalang untuk memasuki pasar monopoli. Yang pertama tadi ada hak paten dan hak monopoli. Kemudian ada skala produksi yang ekonomis. Apa itu skala produksi yang ekonomis? Yaitu skala produksi yang cukup besar dari suatu perusahaan jika dibandingkan dengan ukuran pasar yang dapat menjadi penghalang bagi produsen lain. Jadi untuk menyamai produsen tersebut memiliki kesulitan ya dalam kapasitas ya produksi yang sudah cukup besar. Kemudian ada penguasaan akan sumber daya. Jika produsen menguasai sumber daya pokok yang digunakan untuk memproduksi atau menciptakan suatu barang, maka produsen lain akan kesulitan untuk memasuki pasar tersebut gitu ya. Kemudian ada beberapa faktor penyebab dari monopoli. Yang pertama monopoli resource ya. Yang pertama memiliki sumber daya yang unik, yaitu contohnya perusahaan berlian ya. Kemudian ada peraturan pemerintah ya yang memiliki payung hukum tentunya dari undang-undang, hak paten, hak cipta, hak usaha, dan hak usaha eksklusif. Kemudian ada monopoli alamiah ya. Monopoli alamiah yaitu di mana suatu perusahaan dapat menyediakan barang dan jasa pada seluruh pasar dengan biaya yang lebih rendah daripada 2 atau 3 perusahaan sekaligus. Jadi dia memang mendominasi dari perusahaan-perusahaan lain yang sejenis yang jumlahnya tidak banyak. Oke, kemudian ini adalah contoh dari kurva monopoli ya. Di sini terdapat
biaya yang sangat efisien yang dialami oleh perusahaan-perusahaan monopoli. Jadi ketika kurva rata-rata total biaya perusahaan terus menurun, perusahaan tersebut memiliki apa yang disebut dengan monopoli alami. Nah, dalam kasus ini ketika produksi dibagi antara lebih banyak perusahaan, masing-masing perusahaan menghasilkan lebih sedikit dan rata-rata kenaikan biaya total. Akibatnya, suatu perusahaan dapat menghasilkan jumlah tertentu dengan biaya yang terkecil. Jadi semakin dia menguasai pasar, ya, mendominasi pasar, maka dia akan mengefisiensikan dari sisi biaya. Kemudian ini adalah tabel TR, AR, dan MR dari perusahaan monopoli. Bisa dilihat di sini. Ketika sebuah perusahaan, ya, memproduksi air di sini, ketika dia memproduksi dalam jumlah yang besar, maka harga yang tercipta maka akan semakin rendah. Maka biasanya untuk perusahaan-perusahaan monopoli, ya, kalau dia belum banyak pesaingnya, dia bisa menciptakan berapa sih jumlah yang akan dia produksi. Tapi kalau sudah cukup banyak pesaingnya, ya, kemudian mereka bisa menahan produksinya supaya harga yang tercipta juga tidak terlalu murah ketika Q-nya bertambah. Nah, kemudian ini adalah increase in quantity sold. Jadi output efeknya ketika Q-nya meningkat, kuantitinya atau unitnya bertambah, maka di sisi outputnya akan menambah pendapatan perusahaan. Tapi kalau dilihat dari sisi harga, maka ketika jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak, ya, jumlah produksinya semakin banyak, maka ketersediaan jumlah produksi yang banyak tersebut dapat mengakibatkan turunnya harga. Kemudian pendapatan akan berkurang. Maka dari itu dalam pasar persaingan sempurna dikenal MR lebih kecil daripada P. Kemudian ini adalah kurva permintaan dan kurva MR perusahaan monopoli. Ya, kurva permintaan. Nah, ini bisa kita lihat yang garis biru ini menunjukkan bagaimana kuantitas mempengaruhi harga barang. Kurva pendapatan marginal menunjukkan bagaimana pendapatan perusahaan berubah saat kuantitas meningkat sebesar 1 unit, ya, karena harga pada semua unit yang terjual harus turun jika monopoli meningkatkan produksi. Maka kalau perusahaan monopoli ketika dia harus menambah unit harus betul-betul diperhatikan karena dapat menurunkan harga yang mereka buat. Nah, pendapatan marginal selalu kurang dari harga. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini profit maximization, ya, dari pasar monopoli. Ketika MR-nya lebih besar daripada MC, maka disarankan untuk perusahaan menambah produksinya. Nah, kemudian ketika marginal cost-nya yang lebih besar daripada marginal revenue-nya, maka produsen diminta untuk mengurangi produksinya. Nah, untuk laba maksimal terjadi ketika MR sama dengan MC. Nah, ini adalah contoh kurva yang terjadi. Nah, di sini adalah pertemuan MR sama dengan MC. Di pasar persaingan sempurna kita juga tahu bahwa ini adalah titik temu, ya, titik temu antara permintaan dan penawaran yang menghasilkan laba paling tinggi. Nah, tapi kelebihan dari pasar monopoli adalah price maker. Mereka bisa membuat harga. Nah, harganya meningkat menjadi B. Nah, disinilah monopoli memaksimumkan keuntungan dengan memilih jumlah di mana MR sama dengan MC di titik A, kemudian digunakan kurva permintaan untuk mendapatkan harga yang akan mendorong konsumen membeli barang sejumlah tadi ada di titik B. Kemudian kurva selanjutnya di sini bisa dilihat ada luasan daerah warna biru muda yaitu B, C, D, E sama dengan keuntungan perusahaan monopoli, ya. Tingkat
tinggi kotak BC adalah harga dikurangi ATC yang sama dengan keuntungan per unit yang terjual. Nah, lebar kotak DC adalah jumlah yang terjual. Jadi ini adalah keuntungan dari pasar monopoli. Nah, selanjutnya dikenal juga dengan istilah diskriminasi harga. Jadi dalam pasar monopoli dikenal dengan istilah diskriminasi harga. Apa itu diskriminasi harga? Jadi diskriminasi harga adalah penetapan harga yang berbeda untuk pembeli yang sama. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan harga di antara pembeli tersebut gitu ya? Yang pertama ada derajat pertama, yaitu harga yang berbeda untuk setiap unit barang yang dijual pada pelanggan. Ya, yang kedua, derajat kedua adalah harga yang berbeda untuk setiap barang. Nah, untuk beberapa golongan barang. Kemudian derajat ketiga adalah harga yang berbeda untuk langganan di pasar yang berbeda. Nah, kira-kira apa saja sih jenis derajat pertama, derajat kedua, dan derajat ketiga? Nah, akan saya jelaskan. Untuk yang derajat pertama itu adalah tarif konsultasi dokter yang berbeda-beda untuk setiap konsumennya. Nah, kemudian untuk yang derajat kedua itu contohnya adalah perbedaan harga per unit pada pembelian grosir dan pembelian eceran, atau pembeli yang membeli mie ya instan satu bungkus dan satu kardus harganya akan berbeda. Dan derajat ketiga adalah harga yang berbeda untuk pelangganan di pasar yang berbeda. Contohnya barang yang dijual di pedesaan dan di perkotaan itu harganya akan berbeda gitu. Kemudian ya saya lanjutkan. Nah, diskriminasi harga di sini memungkinkan produsen untuk memperoleh penerimaan yang lebih banyak daripada jika hanya menjual pada pasar tunggal. Nah, tambahan penerimaan tersebut dapat digunakan untuk menambah atau memperbaiki layanan bagi konsumen. Di sini contohnya saya contohkan lagi, misalnya PT Kereta Api Indonesia ya, PT KAI itu memiliki diskriminasi harga. Mereka memonopoli di bidang perkereta-apian. Kemudian kepada para pelanggannya mereka memiliki beberapa tingkatan harga, di mana mereka menawarkan ada kelas ekonomi, kelas bisnis, dan kelas eksekutif yang tentunya memberikan layanan pula yang berbeda walaupun dalam satu rangkaian kereta api. Kemudian cukup sudah kalau kita membahas tentang pasar monopoli, kita beralih ke pasar monopolistik. Apa sih itu pasar monopolistik? Ya, kita bisa lihat dari logo-logo brand-brand perusahaan ya, kita bisa sedikit menangkap apa itu sih pasar monopoli. Baik, yang pertama, nah, pasar monopolistik yaitu adalah pasar di mana sejumlah besar perusahaan atau setiap perusahaan yang menghasilkan produk yang berbeda. Nah, perusahaan bersaing dalam kualitas produk, harga, pemasaran. Perusahaan bebas keluar dan masuk ke dalam pasar. Nah, kira-kira gambarannya seperti apa ketika pasar monopolistik ya? Pasar monopolistik itu jumlahnya tidak sebanyak pasar persaingan sempurna, tapi tidak lebih sedikit ya dari pasar monopoli. Jadi lanjut. Perusahaan dalam pasar monopolistik itu melakukan yang namanya diferensiasi produk ya, yang berarti bahwa setiap perusahaan membuat produk yang sedikit berbeda dari produk-produk perusahaan yang bersaing. Di situ ada berbagai macam provider ya, jumlahnya tidak banyak juga tidak sedikit. Kemudian ada merek-merek yang memproduksi laptop misalnya, itu tergolong dalam pasar monopolistik. Biasanya pasar monopolistik itu lebih dari 10 perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah
Nah, ini juga untuk produk sabun, untuk produk shampoo juga masuk ke dalam pasar monopolistik. Nah, di sini jadi peran iklan sangat penting dalam pasar monopolistik, di mana diferensiasi produk memungkinkan perusahaan untuk bersaing dalam 3 bidang, yaitu ada kualitas, ada harga, dan pemasaran. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pasar oligopoli. Ya, pasar oligopoli ini lebih sempit daripada pasar monopolistik ya. Pasar oligopoli itu dikuasai oleh pasar yang kurang dari 10 perusahaan. Nah, pasar oligopoli di sini struktur pasar di mana sebagian besar output dari suatu industri hanya dihasilkan oleh sejumlah kecil perusahaan saja. Nah, keputusan penetapan harga dari output perusahaan yang ada di pasar saling tergantung satu sama lain. Kemudian oligopoli itu dibedakan ya ke dalam 2 jenis, ada oligopoli terdiferensiasi, ada oligopoli tidak terdiferensiasi. Oligopoli terdiferensiasi misalnya di sini adalah sebuah produk, misalnya bola tenis ya. Nah, kita bisa lihat bola tenis itu berbeda merek, mereka punya pembeda karena di situ ada merek ya. Tapi kalau untuk oligopoli yang tidak terdiferensiasi, contohnya di sini adalah misalnya baja besi gitu ya, yang kalau kita lihat sekilas itu sama. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini pasar oligopoli adalah pasar industri yang terdiri hanya sedikit perusahaan ya, dimana yang pertama perusahaan memiliki kekuatan cukup besar untuk mempengaruhi harga. Kemudian perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan dalam industri. Kemudian tidak ada model umum tunggal perilaku oligopoli ya. Karakteristik utama oligopoli di sini adalah setiap perusahaan dapat mempengaruhi pasar, membuat pilihannya masing-masing perusahaan bergantung pada pilihan perusahaan lain. Nah, karakteristik dari pasar oligopoli yang pertama, hanya sedikit perusahaan. Tadi saya katakan kurang dari 10. Kemudian produknya homogen atau terdiferensiasi. Kemudian pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi dan kompetisi non harga. Kemudian produk yang homogen atau terdiferensiasi ya. Bentuk persaingan antara perusahaan adalah persaingan harga dan non harga. Contoh pasar oligopoli yang menghasilkan produk terdiferensiasi misalnya industri semen, film, kamera gitu ya. Jadi kalau semen kita jajarkan, mungkin kita tidak bisa tahu itu merek semen apa, tapi ketika terdiferensiasi dalam sebuah kemasan kita jadi bisa membedakannya. Kemudian oligopoli selanjutnya adalah produk homogen ya, ada industri baja, pipa pralon, dan seng. Semakin besar tingkat diferensiasinya, perusahaan semakin tidak tergantung pada perusahaan-perusahaan lain. Kemudian pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi ya. Jadi pada pasar oligopoli ini, keputusan perusahaan dalam menentukan harga dan jumlah output akan mempengaruhi perusahaan lainnya, baik yang sudah ada maupun yang di luar industri tersebut. Ada kompetisi non harga di sini, bentuk kompetisi pelayanan, purna jual, serta iklan ya. Jadi informasi tentang citra yang baik, merek yang mempengaruhi perilaku konsumen. Misalnya ketika bicara tentang, kalau dulu saya mengenal adanya film kamera ya. Film kamera itu saya sering menyebutkan, tanpa saya sadari saya menyebutkan Kodak gitu ya, padahal mungkin yang saya beli adalah Fujifilm begitu ya.
Jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Nanti kita diskusi lebih lanjut di WA ya, di grup WA. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.